Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya M. Ramzi, santri dalam Nombidia Magetan. Kisrotuk suwi ramet putu santri dalam soalnya. Sekali keluar, sekali tampil, kita sudah langsung kedatangan 2 tamu. Anak muda sih, anak muda. Cuman yang dibahas bukan soal yang tren-tren sekarang ya anak muda biasanya membahas, tapi soal petani milenial. Sudah datang di studio kami ada Mas Lukman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Ramzi. Satunya Mas siapa Mas? Chandra. Oh Mas Chandra. Ya, Ini kan Mas Chandra baru ketemu di studio pertama kali. Mas sebelum komunitasnya apa sih namanya Mas Lukman? Sebelumnya terima kasih kami sudah diundang ke sini ke podcastnya Nu Media ya. Ya. Kalau komunitas kami di Magetan itu namanya Gempur. Gerakan Pertanian Magetan Organik. Isinya teman-teman muda semua, mayoritas ya memang milenial ya. Paling tua belum ada 40. Mas Lukman paling tua? Enggak. Bukan. Oh iya sih muda ya? Iya. Saya masih middle lah. Masih di tengah-tengah. Kita berdiri sekitar tahun 2019 ya. 19. Waktu itu sejarahnya langsung Mas ya? Oh iya, langsung aja ya. Apa di kayak pengantar sini gak apa-apa? Bebas. Jadi kita memang dipertemukan di warung kopi, jujur saja kita punya hobi yang sama, kita punya pengangguran yang sama, kegabutan yang sama. Ada teman-teman yang masih kuliah, ada yang teman-teman nggak kuliah, yang sudah kerja, yang sudah menikah, yang pokoknya masih muda lah. Waktu itu ada fenomena banyak lahan-lahan di daerahnya teman-teman itu dijual. Dijual satu untuk biaya jadi dokter, ada yang PNS, ada yang Polri. Wis kayak gitu-gitulah. Nah, satu teman ada yang namanya Dika ya? Siap. Bendol namanya. Lah Dika itu gojlok teman-teman. Gojlok apa ya bahasa Indonesia ya? Ya gojlok itu. Gojlok ya? Wis bahasa Indonesia saiki. Wis terbaru. Gojlok teman-teman itu it's okay. Tanah-tanah jualin semua, saya yang beli. Nanti kalau kamu sudah jadi pejabat-pejabat semua, waktu makan kamu minta ke saya gitu Mas. Guyonannya gitu, tapi logikanya kan masuk. Realitanya kan memang iya. Mungkin sekarang mereka-mereka yang berseragam teman-teman ya, mohon maaf tanda kutip bukan kok itu jelek, cuma mungkin terlihat lebih mewah lah, lebih mapan lah. Cuma realitanya orang hidup kan yang dibutuhkan kan makanan, khususnya kan beras kalau di sekitar kita. Lah 10-15 tahun yang akan datang mereka yang akan mencari kita karena beli beras kita. Gitu Mas sejarahnya. Mas Chandra waktu itu jadi satu warung sama Mas Lukman. Iya. Pas pertama itu. Iya. Jadi satu warung ya diskusi kecil-kecilan berbicara tentang apa ya, ngomong pertanian, terus ngomong tentang profesi dan lain-lain gitu loh Mas. Jagongan warung kopi biasa. Terus akhirnya konklusinya kesimpulannya kita mengambil gerakan pertanian ini. Wah, ngeri ki bahasan. Konklusi. Enggak, memang mahasiswa, Mas. Memang masih kuliah, Mas. Mas Chandra masih kuliah. Alhamdulillah udah teryudisium. Oh, teryudisium. Sudah lulus ya tapi? Sudah lulus. Rentang waktu berapa tahun? Normal apa? Alhamdulillah di waktu yang tepat. 4 tahun. 5,5. Oh 5,5. Ini tepat ya itu. Ya. Sudah di waktu yang tepat Mas. Tapi memang kok concernnya jenengan memang suka dengan pertanian atau memang karena diajak Mas Lukman? Bukan di wilayah suka ataupun tidak suka ya Mas. Karena kalau hari ini itu kayak gimana ya, dituntut lah. Bahwasannya regenerasi petani hari ini kan mulai menghilang karena ya hasil dari diskusi sahabat-sahabat ataupun teman-teman, salah satunya Mas Lukman, bagaimana kita menyelamatkan regenerasi petani khususnya, ya kita harus terjun walaupun itu secara, mohon maaf ya Mas, status sosial di masyarakat kan kalau ngomong petani itu kan kayak dipandang sebelah mata. Seperti itu. Padahal jati dirinya ketika ngomong tentang pangan, tentang apa ya, kalau di dunia mahasiswa ketahanan lah. Salah satunya ketahanan kan pangan. Iya, ketahanan pangan kan salah satunya kan petani gitu. Ya, seperti itulah Mas, dari wujud aplikasi ilmu yang pernah saya dapat di perkuliahan. Kuliah apa? Jurusannya apa?
Hukum. Hukum. Enggak kuliah apa kuliah? Saya kuliah di salah satu kampus ataupun universitas di Ponorogo. Ya, nyebut gak apa-apa. Gratis. IAIN lah Mas. IAIN, saya jurusan hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam. Jadi saya bertemu dengan beberapa kayak kepala dinas sama stakeholder yang ada di Magetan ya Mas. Selalu yang ditanyakan kayak pertanyaannya Mas Ramzi tadi. Jadi sampean itu sebetulnya kuliahnya apa sih Mas? Jadi kan nggak balance gitu loh. Apa yang menjadi jurusan saya di kampus dan apa yang saya lakukan hari ini. Harusnya itu jadi kurikulum ya di jurusan ini. Kalau Mas Lukman memang inisiatornya soal ini komunitas ini. Gimana ya? Sebetulnya nggak sekeren inisiator lah. Memang Proklamator. Enggak. Sering di beberapa tempat termasuk di warung kopian itu yang ngundangi teman-teman untuk yang mengumpulkan pasukan nganggur itu saya memang. Saya tahu oh ini potensi nganggur ini gitu kan. Nah, itu saya WA, saya kontak-kontak ngopi sini lah. Berarti jenengan harus nganggur karena Iya, memang karena saya juga nganggur gitu. Berawal dari kegabutan. Gitulah. Akhirnya kita sering kayak gitu berpikir gimana agar kegabutan ini geser ke hal yang produktif, ke hal yang positif. Kan banyak pilihannya. Ada yang teman-teman kadang-kadang konten kreator yang hari ini keren Mas ya. Ya. Teman-teman muda kan konten kreator, YouTuber, Instagram, banyak lah. Nah, cuma di pembahasannya teman-teman hal-hal kayak gitu itu enggak lama lah, enggak gimana ya istilahnya. Iya, Ada masanya. Ada masanya. Ada masanya. Enggak urgen gitu, enggak penting. Nah, akhirnya jatuh ke pemilihan pertanian ini meskipun ya gitu banyak dari kalangan nggak percaya sama kita. Mosok sih Canom ngomong iya, tani, petani. kok macule gak iso kan ngono. Wong wis sawah wis didol karo bapake gawe kuliah ngono ya. Gak. Terus setelah terbentuk itu di warung, merekrut teman-teman kemudian setelah itu atau gimana? Enggak. Alhamdulillah karena teman-teman juga punya background organisasi dan mahasiswa ya. Akhirnya dari pemilihan tema itu kita sudah sedikit terstruktur. Kemana kita belajar, apa yang harus kita pelajari, belajarnya ke siapa dan sebagainya. Alhamdulillah juga berangkat dari jaringan organisasi dan mahasiswa itu juga ternyata ada dekat di Kabupaten Ngawi teman-teman kita sendiri yang sudah konsen di situ bertahun-tahun. Sudah trial error yang berkali-kali, akhirnya bukan hari ini sih, semenjak 2016 2017 kemarin sudah go public lah. Yang di sini yang punya jenengan? Bukan, yang di Ngawi punya teman. Punya Teman sendiri ternyata. Akhirnya sepakat kita luangkan waktu, kita pengen fokus belajar ke sana gitu. Mas Chandra soal teknis dan budaya jenengan memang yang ahli di sini. Bukan ahli ya. Karena maksudnya ahli di komunitas ini. Gini Mas. Kalau Gimana? hasil dari diskusi belajar kita selama ini ya, memang ngomong pertanian itu ternyata pembahasannya itu dari hulu ke hilir. Kalau ngomong pertanian kan biasanya kan cuma di sawah, macul, ngarit, kalau gak gitu gebyok, erek kan kayak gitu. Lah padahal itu semua yang dipahami orang-orang secara umum itu cuma di budidayanya saja. Padahal di situ ada pembenihan, di situ ada pasca panen, ada pemasaran, ada banyak hal lah dari hulu sampai hilir itu. Lah taunya kita itu ya semenjak belajar ke teman-teman Ngawi itu. Sebelumnya pemahaman kita yang ngomong tani itu ya macul, garap sawah kayak gitu. Nah, alhamdulillah di komunitas kami di bagian budidayanya yang fokus Mas Chandra ini gitu. Terus ya apa di budayanya sing dilakukan apa Mas? Kalau di budidaya kayak gini Mas, jadi kan ada pertanian. Kalau kita kan menggunakan pertanian sehat, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sehat. Ya. Ini walafiat ya. Panjang Mas. Aduh, diulangi dulu Mas. Agak berat ini. Kalau ada yang nama singkatan PSRLB Mas. PSRLB itu pertanian sehat, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi berbeda dengan pertanian secara umum yang menggunakan, mohon maaf ya Mas, tanda kutip pupuk kimia sintetis itu. Yang nyebut merek lah. Ada pupuk kimia dan obat-obatan yang biasa dibeli oleh para petani itulah. Kalau kita itu pupuknya itu membuat sendiri, membuat sendiri, terus obat-obatannya mengawal hewan yang pengganggu tanaman itu kita juga buat sendiri Mas.
Jadi perbedaan antara kita PSRLB pertanian sehat ramah lingkungan dengan petani-petani konvensional. biasa, konvensional itu kita bisa membuat sendiri. Jadi tidak tergantung pada yang namanya pupuk-pupuk subsidi ataupun pupuk-pupuk yang sifatnya mohon maaf kimia seperti itu. Artinya memilih organik lah itu. Gimana? Memilih organik. Iya. Gini Mas, kemarin pas saya mengikuti pelatihan yang di Jawa Timur itu cukup riskan ketika berbicara tentang organik. Karena klaim organik itu kan sudah ada aturan yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi klaim organik itu bisa disebut organik itu tanahnya harus bersertifikasi. Nah, terus kita yang budidayanya seperti organik tetapi belum memiliki sertifikat organik itu biasanya menggunakan istilah pertanian sehat ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti itu. Itu istilah memang ya. Istilah sudah Bukan istilah yang dari komunitas ini ya. Bukan. Jadi sudah kayak umum lah. Umum seperti itu. Makanya kita nggak berani pakai istilah gerakan organik atau beras organik Mas, karena memang secara aturan itu semua ada administrasi yang harus kita lalui. Lah kita belum sampai ke situ. Sertifikat salah satunya gitu. Sertifikat dari tanah dan sampai proses dari awal sampai terakhir. Betul. Kalau kita ngomong organik. Ya. Terus ini kan anak muda semua ya. Anak muda saya yakin ya mungkin ada 1-2 sing wis biasa tani. Kemungkinan banyak nggak biasa ya. Apa melibatkan dari petani juga komunitas ini? Kalau komunitas ini malah baru belajar bertani Mas. Jadi lucu Mas. Kita itu kan ada anak-anak muda lah, salah satunya Mas Lukman juga. Ini dulu itu belajar satu musim itu 3 bulan lebih sedikit lah. Ya hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Itu selama 5 hari sekali itu mengamati yang namanya pertumbuhan padi Mas. Jadi sudah dijelaskan di depan dari pengolahan tanah, terus budidaya benih, sampai di wilayah tandur menempelkan padi ke lahan. Itu ada aplikasi. Itu ada pengamatannya. Sampai ke wilayah panen, sampai ke wilayah pasca panen. Jadi ada ilmunya semua. Dan itu saya rasa untuk para pemuda hari ini sangat menjadi peluang besar Mas. Menjadi peluang besar apalagi ketika berbicara tentang kemajuan era hari ini, ngomong tentang sosial media dan lain-lain ini menjadi peluang besar untuk para pemuda sebetulnya. Berarti sudah melakukan, sudah menanam terus sampai panen gitu sampai. Alhamdulillah Mas, di komunitas kita sudah melakukan. Sudah berapa banyak Mas Lukman? Kalau ngomong soal hektar mungkin atau mungkin panennya. Kalau biasanya istilahnya di pertanian itu kan demlot ya. Iya. Demlot kita itu ada sementara ini baru 2 titik di Kecamatan Karas di Desa Sumur Songo sama di Kecamatan Kawedanan di Desa Nggaron tempatnya Mas Janta sendiri. Alhamdulillah hari ini mulai lagi ada teman-teman muda juga yang tertarik di Ngariboyo di desanya Mojopurno. Memang saran kita karena bukan sulit ya. Keseriusan dan kontinuitasnya itu butuh pengamatan 100% Mas. Pengamatan 100%. Iya. Ini ilmu praktek, ini ilmu yang harus dilakukan bukan teori gitu kan. Jadi setinggi apapun kita berteori tapi kalau kita nggak pernah nginjak tanah sawah, kalau kita nggak tahu hama pengganggunya seperti apa, kondisi lahannya seperti apa, airnya seperti apa dan sebagainya, ya sama saja bullshit gitu. Nah, karena cukup beratnya untuk pemuda-pemuda di proses ini, makanya siapapun teman-teman yang pengen bergabung di gerakan ini, rekomendasi kita, saran kita agar jangan terlalu banyak terlebih dahulu. Jangan terlalu banyak anggota maksudnya atau gimana? Lahan uji cobanya. Karena pernah juga kita ngomong kayak gitu karena dulu pernah ada di satu titik itu lahannya cukup banyak, langsung mintanya 1 hektar. Ternyata kemampuan pengamatannya itu tidak mampu untuk melakukan pengamatan 1 hektar itu gitu. Akhirnya malah sampai detik ini kurang maksimal hasilnya. Padahal harapannya secara teori kan nanti hasilnya banyak, biaya produksinya rendah, padinya sehat dan sebagainya. Ternyata karena pengamatannya itu berat dan untuk pemula ya, kecuali kalau sudah yang expert gitu kan mudah. Ada Mas teman saya itu pengamatan tanah itu nggak perlu neko-neko, cukup diambil dirasakan.
itu sudah tahu Mas. Oh ini tanah bagus, ini tanah yang sudah Udah rusak. rusak. Tahu itu. Mas, selama pengamatan terus sampai menanam sampai panen itu ada pendamping yang memang ahli terus sertifikat pertanian gitu nggak? Kalau di Apa teman-teman? kalau di komunitas kita itu nggak Mas, nggak ada yang bersertifikat pendamping dan lain-lain itu. Jadi ilmu yang kita dapat di belajar di Ngawi itu menjadi pegangan kita. Jadi murni belajar kepada teman-teman di Ngawi. Iya. Jadi kalau ngomong tentang pertanian itu sebetulnya nggak sulit kalau mau melakukan. Kalau melakukan itu nggak sulit. Jadi gimana ya? Kalau orang-orang kan, mohon maaf, masyarakat secara umum kan ojo dadi tani iki kesel ning sawah dan lain-lain itu. Padahal tani itu mudah. Benih saya pernah nyoba Mas. Jadi benih itu cuma saya berikan ke tanah dan itu nggak saya apa-apain. Nyatanya itu juga panen dan itu malah sehat, tidak ada unsur-unsur kimianya. Malahan. Terus bedanya mungkin dengan yang konvensional apa Mas? Apa lebih lama yang Kalau punya sampean? umur itu kan tinggal di varietasnya Mas, di varietasnya. Jadi ada benih yang umurnya panjang, ada benih yang umurnya singkat, ada benih yang bisa dipanen berkali-kali. Itu tinggal pembenihannya. Kalau di komunitas kita ini menggunakan benih lokal kayak mendek wangi, mendek susu, terus rojo lele yang umurnya sama dengan benih-benih yang biasanya masyarakat tanam. Tapi benihnya ini biasanya benih-benih lokal dan itu hari ini sangat sulit dicari. Cuma berarti beda dengan yang dipakai benih pertani pada umumnya beda. Yang kita tanam itu beda dan rasanya itu beda juga Mas. Harganya pun kalau ngomong penjualan juga beda. Cek bedanya kilo larang. Ya, Lebih mahal. lebih mahal yang punya sampean ini. Betul. Lebih mahalnya karena itu yang tadi prosesnya dari awal sampai akhir memang non kimia gitu. Iya, non kimia. Apalagi kalau udah memiliki sertifikat organik Mas. Iki si urungnya larang ya. Iya. Itu kita biasanya menjual 1 kilonya itu 15.000. Kalau yang udah organik itu 1 kilonya ada yang 20.000, ada yang 25.000, ada yang per kilonya 50.000 itu ada. Terus pemasarannya gimana Mas selama ini dari hasil panen? Sebetulnya kalau ngomong mahal itu relatif lah. Maksudnya gini. relatif. Jadi mahal itu kan karena pemahaman dan pengetahuannya belum satu frekuensi ya. Kok yang dijadikan tolak ukur kan harga pasar standar beras yang konvensional. Padahal kalau tahu isinya ini beras sehat yang tanpa kimia, itu biasanya cek di all shop lah. Itu berapa lah? Kita masih jauh dari harga itu karena Lebih murah sebetulnya. Tapi kalau di harga pasar kita di atas. Tapi kalau di pasar umum yang beras sehat ya, itu kita masih jauh di bawahnya. Nah, pemasaran kita selama ini by jaringan offline, teman-teman, biasanya mayoritas. Cuma yang kadang-kadang sering masuk pemesanan cukup banyak itu kualifikasinya ada 2 Mas. Satu orang paham, yang kedua orang sakit. Serius. Orang paham yang paham terkait proses pertanian ya, pertanian sehat, pertanian organik dan tidak gitu. Yang kedua orang sakit Mas, kayak ya stroke, diabetes, ya kayak gitu-gitulah. Anjen butuh beras iku. Iya. Dan memang betul beda. Gula darah ada beberapa teman yang sudah sakit diabetes itu ketika mengkonsumsi, katanya kan kalau yang baru selesai masak kan nggak boleh, harus nunggu dingin, nunggu yang agak wayu atau gimana itu istilahnya. Nah kalau kita nggak, biasanya beras itu langsung makan kayak biasa tuh nggak ngefek. Yang beras di kita yang tidak pakai kimia. Berarti pemahaman masyarakat soal beras sehat itu jadi salah satu tantangan ya? Betul. Masih sangat minim. Dan menghilangkan kesadaran bahwasannya pupuk kimia ini menjadi ketergantungan di masyarakat. Ini juga menghilangkan itu juga sulit, Mas. Jadi logika yang digunakan ataupun pemikiran yang digunakan oleh masyarakat itu ketika tidak ada pupuk itu tidak panen. Padahal tidak. Tanpa ada pupuk, tanah kita itu sudah subur.
Jadi nenek moyang dulu itu kan tidak ada pupuk, nyatanya panen. Umurnya sampai ratusan tahun seperti itu. Semenjak ada pupuk dan bahan-bahan obat-obat yang kimia itulah, itu kan hari ini manusia kan umurnya pendek-pendek gitu. Ataupun banyak timbul-timbul penyakit lah. Iya. Jadi ekologi di tanah, ilmu ekologi itu sangat berguna sebetulnya kalau di tataran mahasiswa ataupun orang-orang yang tahu lah itu, Mas. Kalau menurut sampean petani yang punya pemahaman itu mayoritas Maksudnya? Yang punya mana? pemahaman bahwa harus dengan pupuk kimia gitu. Mayoritas itu, Mas. Mayoritas. Jadi kan ada beberapa permasalahan seperti di daerah Jember, di daerah Jawa Timur bagian timur lah. Kan biasanya ada gerakan-gerakan petani yang demo mempersoalkan pupuk subsidi, apalagi pupuk subsidi hari ini kan dipotong terus kan, Mas. Jadi munculnya pupuk kimia hari ini dengan harga 3 sampai 4 kali lipat ini kan menjadi sebuah permasalahan baru sebetulnya. Kalau pakai pupuk yang sampean konsep itu sebetulnya susah, mahal atau enggak? Kok gimana? Jadi gini, sejak tadi kan kita sampaikan sudah pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Nah, dari situ kan maksudnya munculnya istilah itu kan sudah baik kajian kan, Mas. Segala macam hal yang dianggap pengganggu di lahan kita itu kita bisa selesaikan dengan lingkungan sekitar. Tergantung sebetulnya konsep di teman-teman gerakan itu nggak ada hama, itu nggak ada, Mas. Yang ada itu tidak seimbangnya ekosistem. Selama ekosistem itu seimbang di lahan kita, ngapain juga kita harus pupuk, kita harus ngapa-ngapain kan gitu. Berarti kayak orang itu nggak ada? Nggak ada. Atau gimana kajiannya? Selama ini kan kalau kita ngomong padi ya, padi. Ya. Kan mesti dengan istilah wereng dan Betul. kayak potong leher. Kalau pengalaman saya, Mas, kemarin dua musim sebelum ini berarti. Dua musim sebelum ini itu tetangga sawah saya perkebunan itu ada yang potong leher, ada yang kena wereng. Punya saya itu enggak loh, Mas. Saya aja gumun itu. Saya itu gumun. Jadi kayak walang sangi dan lain-lain itu kan punyanya orang-orang itu apa itu namanya? Kayak dimakan wereng terus gagal panen itu ada. Kalau punya saya enggak. Sampingi punya Iya, sampean. punya saya. Terus punyanya tetangga itu kan pada kena angin agak apa itu namanya? Enggak kencang itu pada embro. Punya saya yang enggak kuat. Sik, nek tungane berarti. Ya, ini loh. Enggak gitu, Mas. Iya. Kalau berdoa ya tetap wajib lah kita sebagai orang beriman. Kak, aku punya bayangan gini, satu petak sawah punya dengan sak petak, angin banter, kemudian sini kan Enggak. adek ngono ya. Iya. Heeh. Terus enggak, kalau seperti itu petani yang lain terus enggak tanya tuh, Mas kok iso kayak gini? Enggak tanya enggak? Tanya, Mas, pada sebetulnya hari ini udah pada gumun gitu loh. Heeh. Pada gumun, tapi untuk menghilangkan ketergantungannya dia terhadap pupuk kimia ini loh yang kurang. Tetap nggak bisa mereka. Tetap belum bisa lah, bukannya nggak Belum bisa. bisa. Kesadarannya itu masih kesadaran naif lah. Belum berani. Berani. Tepatnya gitu. Sebetulnya secara bukti real di depan mata loh. Itu ada, Mas, gandeng kok lokasinya. Ini pakai, ini tidak. Itu baik yang tidak loh. Tapi untuk minimal mengurangi aja lah. Ternyata enggak sulit lah. Sulit. Mengurangi loh. Belum berani. Tahu ada. Artinya agar mereka berani menjadi tanggung jawab jenengan juga kan berarti. Dan tanggung jawab negara itu. Ya. Kak, aku tuh staf ahli di Menteri Pertanian apa? Artinya nanti kan nggak cuman bahas pupuk subsidi ya, Ya, gitu ya betul. artinya. Terus yang dilakukan untuk itu untuk mengurangi memberi pemahaman petani. Ini sedikit ilmu ya, Mas. Sedikit ilmu di pertumbuhan itu, di budidaya khususnya di apa itu namanya pertanian itu kan tidak terlepas pada NP sama K. Nitrogen, kalium sama fosfat. Jadi ngomong tentang perakaran, ngomong tentang kekuatan batang, terus pengisian bulir itu ada ilmunya semua, Mas. Ada ilmunya semua dan itu sangat mudah. Kalau dipraktekkan itu tidak memakan waktu 15 menit itu. Kalau dipraktekkan itu. Jadi
ilmu-ilmu bukan ilmu pasti, melainkan ilmu-ilmu yang sifatnya langsung praktek, bukan secara teori yang menjelimet gitu, kayak bukan filsafat lah. Bukan filsafat. Iya. Bukan epistemologi. Nah, jadi tidak ada pembahasan, kalau di Villa tidak ada pembahasan teologi dan epistemologi, langsung aksiologi terus pokoknya. Ya Allah. Belok kiri jalan terus. Enggak, tapi memang serius. Faktor N, P dan K itu memang harus seimbang di setiap lahan. Nah, pupuk-pupuk yang selama ini digunakan oleh petani konvensional itu sebetulnya untuk menyeimbangkan itu. Tanpa pernah sekalipun dicek lahan saya itu sudah seimbang apa enggak sih gitu. Nah, makanya di pembelajaran kita dulu kan pertama kali yang perlu kita pelajari kan tanahnya. Betul. Jadi semua sumber makanan yang ada di pertanian khususnya padi ya kan dari tanah. Nah, makanya yang kita pelajari terlebih dahulu tanahnya dulu. Yang pokok malah itu dulu. Kalau di teman-teman Ngawi yang kita pelajari seperti itu. Baru setelah paham nanti tanah, banyak ya temanya Mas ya. Yeah. Baru yang kita bahas yang di atas tanah. Lah kadang-kadang ngomong pertanian dari banyak teman-teman itu fokusnya yang di atas tanah saja. Gitu. Ya Jadi, ngomong bareng, ngomong betul. itu tadi. Salah ya? Bukan salah Mas. Bukan salah. Kurang pas. tepat. Yeah. Umumnya memang pemahamannya seperti itu. Langsung padinya, langsung tanamannya. Yang di atas tanahnya. Nah, tanah itu padahal menjadi sumber utama penentuan pertanian ini sukses apa tidak. Itu. Jadi belajarnya saya dan teman-teman dulu itu dari tanah Mas, pengolahan tanah, terus hewan apa aja yang ada di dalam tanah, perakarannya bagaimana gitu. Sekarang secara konsep wis matang ya? Insya Allah Komunitas. sudah beranjak di pasca panen. Pasca panen. Ya, jadi kan ada ritmenya kan Mas. Budidaya dan pembenihan pertama, yang kedua ntar budidaya dan pengolahan tanah dan pembenihan, yang kedua budidaya, yang ketiga itu panen, yang keempat ini pasca panen. Ini sudah pasca panen. Udah pasca ngomongnya. panen. Pasca panen itu salah satunya kayak pemasaran. Kayak gitu, pemasaran, packaging, cara apa itu namanya, ngurus-ngurusi secara administrasinya bagaimana. Kan kita kan hidup di negara sih Mas. Jadi harus ada administrasi yang perlu kita siapkan. Negara Indonesia. Nek khilafah ora perlu ngono. Terus yang dilakukan ini apa? Ketika ngomong yang dipelajari ini pasca panennya. Yang dilakukan komunitas ini apa sekarang? Kalau yang dilakukan komunitas ini udah di wilayah pasca panen, baru di wilayah pemasaran. Dan ini kita fokus di wilayah gerakan untuk menambah petani-petani baru, petani-petani PSRLB baru. Karena hari ini stok yang kita tanam ini sudah habis Mas. Stok tanamannya. Ya, stok beras hasil. Pasar hari ini kan sudah mulai mengenal juga guys. Sudah mulai mengenal, terus harus menambah lagi, memperbanyak stok juga sih Mas. Berarti laris ya meskipun mahal. Alhamdulillah. Ya cukup alhamdulillah. Tapi masih padi ya? Yang fokus Ya. ini. Pernah kacang tanah satu kali dan itu alhamdulillah hasilnya daripada yang lain mendingan punya saya, tetapi masih ada evaluasi budidaya. Terus kalau untuk nambah komunitas, ada misalnya ada orang yang pemuda pengen bergabung gitu, gimana sistemnya? Kalau sistem yang kita lakukan itu ada yang sistem mengikuti pelatihan dulu Mas. Mengikuti pelatihan dulu, pasca mengikuti pelatihan baru ada yang namanya SL. SL itu sekolah lapangan. Jadi mengikuti sekolah lapangan dari awal pengolahan tanah dan pembenihan sampai di wilayah budidaya, sampai di wilayah panen. Itu ada yang langsung terjun itu langsung pembuatan mall, terus langsung ke lahan dan diamati sendiri. Kita fleksibel aja Mas, kita tidak ketergantungan seperti itu. Dan siapa saja boleh. Boleh. Ini persyaratan ya? Tidak ada. Dari suku, ras, agama dan keyakinan. Gak mungkin ditanya dulu kuliah di mana, terus aktif di mana. Pokok selama manusia dan mau bertani serius insya Allah. Sampai sekarang eksis ya kelompok ini? Apa ada yang keluar terus gimana gitu? Alhamdulillah malah bertambah Mas. Oh bertambah? Iya, tidak berkurang malah bertambah. Kak, masing-masing
masing-masing person ini memang punya lahan bertani atau gimana? Dari komunitas sampean? Keunikan dari komunitas kita itu ini mas, Gak punya lahan? bukan bukan gak punya lahan, jadi kayak memiliki skill sendiri-sendiri. Oh iya. Potensi. Potensi sendiri. Jadi ada yang ngurusi di pasca panen, ya kan? Ada yang ngurusi di budidaya, ada yang mengurusi di pengolahan tanah dan pembenihan. Jadi sendiri-sendiri, seperti itu. Jadi sebelum tahu ilmunya itu pun ternyata potensi Tuhan yang diberikan ke teman-teman itu sudah sendiri-sendiri ternyata. Yang bagian market sama bagian desain ya. Desain itu sendiri. ya Enak. nggak cukup sabar untuk melakukan budidaya juga gitu. Dan sedangkan yang melakukan budidaya yang fokus di budidaya Mas Chandra taruhlah. Di urusan desain ya saya kira cukup tidak bisa ya. Nek Mas Lum kan apa fokus tahu? Di penjualan mas. Komunikasi politik. Di pemasaran kalau mas. Sementara Pasca di panen. pemasaran ya. Kak, kalau menurut sampean ini optimis gak petani muda ini pertanian akan menjadi apa ya profesi atau pekerjaan yang akan dipilih pemuda ke depan? Itu pasti mas, itu pasti. Jadi kalau hasil dari diskusinya teman-teman di warung kopi ya, jarak 10 sampai 15 tahun petani ini akan menjadi sebuah profesi yang seksi. Wow, Keren. Yang keren. seksi. Yang seksi, yang keren, dan tidak semua pemuda kan hari ini bisa bertani. Bisa bertani. Dan kita itu sudah sadar dari awal gitu loh. Kita sudah sadar dari awal bahwasannya petani ini akan menjadi sebuah profesi yang keren, profesi yang menjadi ketertarikannya para pemuda-pemuda milenial khususnya. Seperti itu. Mas Lukman, kira-kira butuh dukungan dari pemerintah nggak? Apa yang dilakukan kan menurut saya sudah bagus ya, bagus ngomong pertanian yang sehat atau organik, terus anak-anak muda mau bertani, mau konsen di pertanian. Di proses pertanian ini sebetulnya kalau mau jujur ya, yang cukup mengeluarkan tenaga ekstra itu bukan di proses pertanian budidaya dan pengolahan lahannya. Kalau itu syaratnya yang penting punya tanah, Bisa. terserah punya kakeknya atau punya siapa, monggo. Cuma pasca panennya itu mas, dimana eksistensi kita itu cukup sulit diakui ketika sertifikat benar-benar hasil padi kita itu sehat dan organik itu tidak kita pegang. Sedangkan proses yang harus kita lalui untuk mendapatkan sertifikat itu satu panjang, dua cukup sulit, yang ketiga mahal mas. Mahal. Sangat mahal mas. Dan itu ada durasi waktunya Iya, masalahnya. durasi waktunya. Iya. Iya. Ada durasi waktunya. Ada biayanya memang ya. Ada mas. Dan menurut sampean memang cukup mahal. Ya Satu sertifikat itu ya mas. Kabar terakhir itu 20 sampai 30. 30 juta. iya. Iya. Itu setelah pengamatan dan pendampingan dari dinas 1 tahun. 1 tahun. Baru Itu bisa. misalnya pemerintah menggratiskan no? Wah, Setuju loh. Sangat Setuju. setuju mas. mohon pemerintah. Iya Kak, artinya ketika proses yang penting jenengan prosesnya dilalui. Iya. Ini terus sertifikatnya ya gratis kan. Iya mas. Masuk akal kan? Masuk akal. Masuk akal kan? Logis kan? Masuk akal, iya. Oh, yang dilakukan kan demi masa depan bangsa. Selain itu memang gerakan ini kita yakini sampai detik ini gerakan memang pertanian padi yang terbaik ya. Sampai detik ini ya, karena kita nggak tahu nanti berubah, ternyata ada konsep lain yang lebih baik, kita belum tahu, tapi sampai detik ini kita yakini gerakan ini yang terbaik. Nah, agar gerakan ini bisa move ke masyarakat khususnya di Magetan, harusnya bapak-bapak yang di pemerintahan juga bisa mensupport kita minimal. Kalau belum sampai ngomong di itu tadi ya pasca panen, di proses gerakan pelatihannya, pembelajarannya itu kan harus mendatangkan instruktur-instruktur yang benar-benar ahli kan, dan harus mengumpulkan peserta itu di satu tempat, butuh minimal 3 hari, peralatannya, konsumsinya itu kan butuh tenaga juga dan biaya. Nah, kalau memang ada nanti dari bapak-bapak, ibu-ibu pemerintah yang tertarik untuk melakukan ini untuk khususnya para pemuda, kita siap ngawal. Yang tidak siap ya itunya mas. Dan pelatihan kita itu berbeda loh mas. Kalau kita melakukan pelatihan, jadi pelatihannya itu secara teori 3 hari itu minimal. Minimal. Tidak boleh dinego.
3 hari itu Gak oleh syarat teori. Gak oleh cuma hadir ya. Gak oleh tanda tangan tok. Gak, kalau di Magetan komunitas-komunitas kayak gini petani milenial yang arah ke organik atau sehat banyak nggak sekarang? Khususnya yang muda ya, khususnya pemuda ya. Belum tahu ya Mas. Baru kita ada yang namanya apa itu namanya? P4S. P4S ada yang fokus di pupuknya. Kalau pegiatnya mungkin banyak, pegiatnya enggak. Pegiatnya banyak sih. Tapi kalau komunitas, kalau pemuda kok Pegiatnya itu apa? Pengamat gitu? bukan person Mas. Persen. Saya memang gitu. Saya suka di hidroponik, saya suka di gerakan ini. Akhirnya dia praktek sendiri, belajar sendiri gitu cukup banyak. Kalau pemuda ya. Tapi kalau yang sampai berkumpul komunitas belajar bareng, diskusi bareng, terus studi banding kemana bareng, kayak belum pernah. Masih minim lah. Masih minim. Bahas kemarin kayaknya sempat ketemu dengan wakil gubernur. Ini seremonial apa ke depan? Ceritanya panjang itu. Cerita panjang. Enggak gini. Waktu itu ada program gerakan milenial cemerlang Mas ya. Itu salah satu programnya Pak Wakil Gubernur Mas Emil di Jawa Timur. Lah Jelalah yang Magetan itu yang dapat undangan saya. Akhirnya rapat sama beliau di Bakarul Madiun, ada banyak konsep-konsep ide-ide teman-teman dari kabupaten lain lah yang saya tawarkan di Magetan itu. Di itu. Lah akhirnya ada support dari beliau, kita lakukan pelatihan waktu itu, bukan hanya seremonial, benar-benar kita datangkan instruktur 3 orang, kita lalui pelatihan 4 hari, terus kita SL sampai 4 bulan ya. Sampai selesai proses kita lalui semua. Beliau minta pertanggungjawaban, pelaporan. Yang kemarin saya support itu gimana hasilnya Mas. Nah akhirnya beliau datang sendiri, ya monggo kita lihat langsung ke lahan. Akhirnya beliau datang ke Magetan untuk menyaksikan sendiri. Hasilnya memuaskan ya? Sangat. Alhamdulillah, katanya menjadi pilot project Jawa Timur. Alhamdulillah, amin. Untuk pemuda ya? Iya, untuk pemuda. Untuk pemuda. Enggak, kalau terlalu lama nanti tua loh sampai. Betul Mas. Ya betul. artinya Pak Wagub ini harus cepat-cepat diselesaikan biar petani muda milenial nggak berubah menjadi petani tua. Ya betul Mas, betul. Target ke depan apa Mas dengan komunitas ini sampean? Jangka panjangnya? Satu, cita-citanya teman-teman ya, itu tetap gerakan ini kita bumikan. Karena gerakan ini sehat, yang jelas sehat itulah. Kita nggak usah ngomong laba, nggak usah ngomong badi, nggak usah ngomong jual, tapi minimal yang kita konsumsi beserta keluarga itu sehat dulu. Lah, caranya sehat salah satunya itu ini yang kita tawarkan ini. Tidak pakai kimia, kemudian menjaga ekosistem yang ada. Kalau boleh jujur Mas ya, sebetulnya cara bertani orang dulu itu sudah benar. Benar. Contoh, dulu kalau setahu saya tempat saya di Pelawasan ya, satu lahan pertanian padi khususnya itu kan nggak padi semua Mas. Ada yang pinggirannya ada tela atau bonces atau apa kan gitu. Lah itu sebetulnya by analisa, kalau mungkin sekarang by analisa yang matang ya, tapi sebetulnya dulu itu sudah ada tujuannya. Kan banyak hama, contohlah kayak monyet, kayak tikus, kayak apa. Lah kan nggak mungkin itu nyerang ke tengah dulu. Mesti kan dari pinggir dulu. Lah agar hewan-hewan yang niatnya untuk merusak pertanian pokoknya padi itu kenyang di pertanian yang tanaman yang ada di pinggir itu dulu. Itu. Lah tapi kan pemahamannya kadang-kadang kan nggak sampai ke situ. Itu pertama. Yang kedua, kadang-kadang orang-orang kan hasilnya kurang. Sama sekali tidak ada space untuk padi itu bernapas. Tanaman itu bernapas, semuanya sampai pinggir-pinggir, galengannya sampai genek. Sampai kena galengan ya. Galengan tipis-tipis hilang. Gitu. Nah itu saya kira sudah tidak cukup bijak lah. Bagaimana kita kembali ke ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti teori-teori yang digunakan oleh orang lama itu sebetulnya sudah by analisa dan kajian yang mendalam. Teori sehat ya. Betul. Mas Chandra, pesan jenengan terhadap pemuda untuk khususnya pertanian dan kepada pemerintah apa? Kalau pesan saya untuk para pemuda, apalagi saya dari keluarga Nahdliyin ya Mas. Oh Siap. Iya dong. Untuk pemuda, khususnya pemuda Nahdliyin itu nggak usah keluar negeri, nggak usah ke kota-kota metropolis untuk mendapatkan apa itu namanya profesi yang wah lah. Yang wah. Cukup jadi petani, cukup di rumah, cukup apa itu namanya bersosial masyarakat yang baik, dan itu menjadikan sebuah budaya baru
budaya baru tentang sosial masyarakat yang produktif dan aktif, Mas. Seperti itu mungkin. Jadi memandang seorang petani itu ndak usah dipandang kayak yang sudah dijelaskan oleh sahabat Lukman, tidak usah memandang tentang ekonominya. Yang penting kan kita hidup kan, yang penting kita bisa makan. Gak usah mewah dan lain, itu kan cuma sudut pandangnya orang-orang itu. Sederhana aja, yang paling penting bisa hidup untuk bertahan hidup. Seperti itu aja, Mas. Gak usah berbelit-belit gitu ya. Apalagi pengen hidup mewah jual sawah. Apalagi mau hidup mewah jual sapi, jual kerbau, jual sawah buat beli mobil, dan 3 bulan 4 bulan harga mobil turun lagi. Padahal aset yang terbaik itu kan tanah sih, Mas. Wis mobil kita betul atau beli sawah ya? Betul, jangka panjang itu, Mas. Dan itu jangka panjang. Tapi harus bertani, Pak. Harus bertani. Oh iya, oke, siap. Sahabat Chandra, sahabat Lukman, terima kasih sudah hadir di studio On The Record No Media Podcast. Saya pikir ini cukup inspiratif ya. Semoga ini dibarengi dengan dukungan dari pemerintah, baik Magetan, Provinsi Jawa Timur, semoga hingga Kementerian RI. Amin. Sampai ketemu lagi di podcast On The Record berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.